Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan berbagai macam karunia dan nikmat oleh Allah azza wa jalla, sehingga kita dapat duduk dan bersimpuh di majelis ilmu ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuki hadis nomor 26. Sudah 26, masyaallah. Hadis nomor 26. Itu tentang setiap manusia itu wajib bersedekah. Setiap manusia itu wajib bersedekah. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia, sulama dalam hadis ini artinya persendian. Ada juga yang mengartikan setiap tulang, tapi lebih banyak yang mengartikan apa? Persendian. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari. Jadi setiap hari itu setiap persendian manusia wajib kita sedekahkan. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, di mana matahari terbit di dalamnya. Di mana matahari terbit di dalamnya. Jadi setiap hari ketika matahari terbit, maka setiap manusia wajib bersedekah dari setiap persendian yang dia miliki. Kemudian ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan di antara contoh-contoh sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma dengan harta yang kita ketahui, Bu, tapi sedekah itu ternyata cakupannya apa? Luas. Contohnya ini. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau berlaku adil, itu dalam menghukumi, dalam mendamaikan dua orang yang sedang bertikai atau berselisih, itu sedekah. Ada dua orang sedang berselisih, lagi bertikai, kemudian kita damaikan.
Dan kita menjadi hakim dari dua orang tersebut agar dua orang ini selesai pertikaiannya. Ini termasuk sedekah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas hewan tunggangannya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya, itu sedekah. Subhanallah, ketika kita membantu orang untuk menaikkan orang tersebut ke atas tunggangan atau menaikkan barang bawaannya ke atas tunggangan, itu termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Setiap ucapan yang baik itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju ke masjid itu bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun termasuk sedekah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan seterusnya. Hadis ini ada beberapa riwayat atau ada beberapa jalan hadis yang lain. Kalau ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, kita akan bacakan nanti yang semisal dengan ini, yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini ada beberapa jalur. Ada beberapa jalur periwayatan. Yang ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Nanti akan kita bacakan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Nanti setelah itu kita akan bacakan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dan riwayat-riwayat tersebut itu menjadi penjelas dari hadis ini. Nah, di antara yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap pagi ada kewajiban sedekah untuk setiap sendi di antara manusia. Subhanallah, setiap pagi ada kewajiban sedekah untuk setiap sendi dari seseorang di antara kalian. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid, tasbih gimana? Subhanallah. Tahmid gimana? Alhamdulillah. Setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir itu sedekah. Wa amrum bil ma'ruf sadaqah. Menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah orang dari perbuatan mungkar itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Subhanallah. Dan cukup itu semua kewajiban sedekah 2 rakaat yang dilakukan seseorang ketika sholat duhanya. Jadi kalau orang sudah melakukan sholat duha 2 rakaat, itu semuanya sudah mencukupi semuanya tuh, segalanya. Nanti keistimewaan dari sholat duha. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Ada riwayat lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 80 mafsil." Sesungguhnya anak keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ada 360 sendi. Dan ini pasti benar. Nggak mungkin salah. Jadi kalau ibu misalnya potong-potong sendinya nih, itu ada 360, insya Allah nggak mungkin salah. 360. Banyak amat 700 bu. Faman kabbara Allah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah
وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و80 سلماء فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Barang siapa yang mengucapkan takbir Allahu Akbar kepada Allah, tahmid alhamdulillah kepada Allah, memuji Allah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, istighfar meminta ampun kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan kaum muslimin, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang dari jalan manusia, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, sejumlah 360 persendian tersebut, maka pada sore harinya ia akan menjauh dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Bukan doa bu, ini hadis, doa minggu perlu amin. Barang siapa yang melakukan ini, kata Nabi SAW, maka pada sore harinya ia akan menjauh dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Lihat, ini diantara bentuk-bentuk apa? Sedekah. Bentuk-bentuk sedekah, subhanallah. Nah, ini 3 riwayat hadis dari penjelas hadis yang pertama tadi. Dari sini ada banyak pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana keagungan ciptaan Allah. Bagaimana agungnya ciptaan apa? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Gak ada siapapun dari manusia atau siapapun, hatta bangsa jin dan manusia berkumpul untuk bikin sesuatu yang seperti yang Allah ciptakan, mustahil, nggak mungkin. Walaupun manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang semisal dengan ciptaan yang Allah ciptakan, mustahil, nggak mungkin bisa sama. Manusia bisa bikin robot sekarang, betul ya Bu? Nggak mungkin sama dengan bikinan Allah Azza wa Jalla. Perut kita nih, lambungnya, betul ya, yang diisi makanan terus, masya Allah, nggak pernah berhenti. Livernya, ususnya, ginjalnya, jantungnya, darahnya, otaknya, Allahu Akbar. Gak mungkin sama sekali. Bagaimana agungnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menyebutkan dalam surat At-Tin apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ahsani surah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan. Ahsan itu isim tafdil. Hasan baik, ahsan paling baik, kabir besar, akbar paling besar. Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, yakni fi ahsani surah, pada bentuk yang paling sempurna, paling baik, sudah luar biasa. Ini keagungan ciptaan Allah. Di antaranya ini nih, Allah Azza wa Jalla ciptakan di dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Allahu Akbar, subhanallah. Yang sendi-sendi tersebut memiliki fungsi masing-masing. Coba, na'udzubillah min dzalik, la qaddarallah. Misal ada seseorang, salah satu sendinya patah atau copot, berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk membenarkan satu sendi itu, Bu? Hah? Saya mau tanya, Bu. Datang ke dokter ortopedi, betul ya? Operasi besar, pakai apa lagi? Pakai apa tuh? Saya nggak tahu. Siapa dokter sini? Dijahit, disambungin lagi, gimana caranya? Subhanallah, satu sendi loh, satu sendi. Itu bisa mengeluarkan insya Allah ta'ala mungkin ratusan juta rupiah itu. Ini 360 sendi Allah Azza wa Jalla jadikan setiap harinya kita menikmati dari sendi-sendi tersebut. Dan itu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang paling ahsan, paling baik. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita mensyukuri akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan itu atau tidak? Apakah kita mensyukuri dari kenikmatan-kenikmatan sendi, tulang, tubuh kita kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Itu pertanyaan besar, subhanallah. Berapa banyak dari manusia ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan bagi dirinya dari tubuhnya,
tapi dia tidak mengembalikan kenikmatan itu dengan sebuah amal ketaatan kepada Allah. Malah dia kembalikan kenikmatan itu dengan sebuah amal kedurhakaan dan dosa kepada Allah. Nah, makanya selain yang pertama nih, faedah pertama tentang keagungan ciptaan Allah, yang kedua di antara faedahnya apa? Wajibnya seorang hamba selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahu akbar, subhanallah. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya apa? Apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kalian tuh? Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia luar biasa, subhanallah. Ibu tahu kalau orang sakit ginjal harus cuci darah. Alat cuci darah segede mana, Bu? Datang ke rumah sakit, Ibu tanya, alat cuci darah segede mana tuh? Ginjal cuma Allah kasih 2, kanan kiri, itu ya. Untuk cuci darah seperti itu, yang itu terus menerus loh. Subhanallah, a'udzubillah min dzalik. Alatnya bisa segede apa, subhanallah. Itu ginjal Allah kasih 2 loh, subhanallah. Itu baru ginjal. Belum liver menawarkan racun, belum limpa, belum lambung, belum jantung memompa darah, belum otak kita, belum mata, belum telinga. Maka pantaslah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang kalian minta wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan apa? Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar? Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sia-siakan kenikmatan itu begitu aja. Kita tidak bersyukur akan kenikmatan itu begitu aja. Bahkan lebih parah tadi itu, balik ke kita. Kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan dosa dan maksiat. Apakah ini orang yang bersyukur kepada Allah? Kalla thumma kalla. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bersyukur akan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Setiap persendian manusia wajib disedekahkan. Allahu akbar. Allah berfirman di dalam surah Al-Infitar, surah 82 ayat 6 sampai 8. Surah Al-Infitar juz Ammah, juz 30 nih. Surah Al-Infitar surah 82 ayat ke-6 sampai ke-8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan dirimu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Allah Azza wa Jalla menyusun tubuhmu tersebut. Allahu akbar. Lihat, Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara apa? Kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita berupa kenikmatan disempurnakannya anggota-anggota tubuh kita, subhanallah. Ayat yang lain dalam surah Al-Mulk atau surah Tabarak, surah 67 ayat 23. Surah Al-Mulk ayat 23. Surah Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan dirimu dan menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi dirimu. Tetapi sedikit sekali kalian yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar.
Allah ingatkan kepada diri kita bahwa yang menciptakan engkau itu Allah Azza wa Jalla, yang memberikan engkau penglihatan, pendengaran, hati dan seluruh kenikmatan pada tubuhmu itu Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kita sedikit bersyukur kepada Allah? Bahkan yang lebih parah adalah menjadi orang yang kufur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ayat yang lain agar kita benar-benar faham nih bagaimana kenikmatan Allah itu luar biasa besarnya. Dan kenikmatan Allah itu bukan sekedar materi. Perhatikan baik-baik nih. Bukan sekedar fulus. Kalau fulus hijau terus luar biasa. Bukan cuma fulus, bukan cuma uang, bukan cuma materi, bukan cuma harta. Lihat Allah sebutkan, ada sebutkan harta di sini? Ya, ada. Allah sebutkan penglihatan, pendengaran, hati. Allah ciptakan kalian. Ayat yang lain dalam surah Al-Balad, surah 90 Al-Balad, ayat ke-8 dan ke-9. Surah Al-Balad, surah 90 ayat ke-8 dan ke-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya ada sepasang mata, dua buah mata nih. Dua bola mata. Wa lisanan wa syafatain, dan satu lisan, satu lidah. Wa syafatain, dan sepasang bibir. Dua bibir. Betul ya? Di Allah Azza wa Jalla ketika ciptakan kita nih Ibu, perhatikan subhanallah, di antara nama-nama Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maha Bijaksana. Macam-macam. Dari keputusan Allah itu pasti bijaksana. Hukum-hukum Allah Azza wa Jalla bijaksana. Di antaranya adalah ketika Allah ciptakan kita, kenapa matanya dua, kenapa ditaruh di sini, hidungnya begini, lisan, itu pasti semuanya ada hikmahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan apa? Coba bayangkan. Bagaimana kalau Allah tabaraka wa ta'ala jadikan gigi kita seperti kuku? Paham nggak Bu? Kuku tiap bulan insya Allah ta'ala ibu ngapain tuh kuku? Gunting. Bagaimana kalau Allah takdirkan gigi kita ini kayak kuku? Hah? Guntingin tiap hari. Sakitnya kayak apa tuh subhanallah? Pecah dikit aja sedih sakitnya luar biasa, ngilunya luar biasa, betul ya? Tapi Allah Azza wa Jalla dengan maha hakimnya menjadikan gigi ini tumbuh, selesai kan gitu ya. Kuku yang gampang mudah untuk dipotong, selesai kan gitu subhanallah. Makanya disebutkan itu subhanallah untuk memikir. Di antaranya nih ayat ini nih. Bukankah kami yang telah menjadikan untuknya itu sepasang mata, ada lisannya, ada sepasang bibir juga. Al-Imam Fudail bin Iyad. Ini luar biasa, ini hebatnya ulama nih, Ibu-ibu sekalian. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika membaca ayat ini beliau nangis. Ini hebatnya ulama, faham apa yang dia baca nih Bu. Nangis beliau. Maka ditanya oleh orang, kenapa engkau nangis wahai Imam ketika baca ayat ini? Maka Fudail bin Iyad menyebutkan, menjelaskan kepada orang yang bertanya tuh bagaimana nikmat Allah itu luar biasa besarnya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Apakah engkau pernah bermalam pada suatu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan dua mata untukmu, kemudian engkau melihat dengan keduanya tersebut? Pernah nggak engkau bersyukur itu? Pada satu malam yang engkau berpikir ketika Allah ciptakan dua mata untukmu, kemudian engkau bersyukur akan nikmat kedua mata tersebut. Apakah pernah engkau lakukan itu? Beliau menyebutkan lagi, apakah engkau pernah bermalam pada satu malam dalam keadaan engkau bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan lidah untukmu, lisan, lidah untukmu, sehingga engkau bisa berbicara dengannya? Allahu Akbar. Kemudian Imam Fudail menyebutkan contoh-contoh misal yang lain tuh. Apakah engkau pernah bermalam pada satu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang menciptakan dua bibir bagi dirimu, dua telinga bagi dirimu, dua tangan bagi dirimu, 10 jari bagi dirimu, dua kaki untuk dirimu, dan seterusnya? Pernahkah engkau lalui malam-malam tersebut dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, atau ternyata lupa akan bersyukur kepada Rabbul Alamin? Kenapa? Karena ternyata kebanyakan manusia menganggap satu nikmat itu besar ketika nikmat itu ada nilai materinya. Saya katakan tadi. Dan ini ternyata pandangan orang-orang kafir Allah sebutkan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui zahir kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan kepada kehidupan akhirat mereka sangat lalai. Ini orang-orang kafir nih. Mereka tahu dunia, oh ini zen nih. Punya rumah mewah, punya apartemen luar biasa banyaknya, punya mobil mewah, punya jam yang luar biasa mahalnya, punya pakaian yang mahal. Wah, ini nikmat besar ini, subhanallah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang, subhanallah? Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang engkau dapatkan tapi tidak menjadikan dirimu mendekat kepada Allah, itu bukan nikmat tapi itu bala. Setiap nikmat yang engkau dapatkan, kata Imam Abu Hazim, yang ternyata gara-gara nikmat itu tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah, malah menjauh dari Allah, itu bukan nikmat. Bungkusnya doang kelihatan nikmat, dalamnya bala, malah petaka itu. Ketika seseorang naik jabatannya, wah masya Allah nikmat luar biasa. Tapi gara-gara naik jabatannya jadi nggak salat berjamaah di masjid, jabatannya bukan nikmat, bala itu. Ketika Allah berikan harta kekayaan luar biasa, berlimpah luar biasa, menjadikan dirinya lupa untuk bersedekah, lupa untuk nuntut ilmu, lupa tujuan hidupnya beribadah kepada Allah, itu bukan nikmat, bala itu. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan harta banyak luar biasa, ternyata hartanya dipergunakan yang nggak jelas. Ngumpulin mobil sebanyak-banyaknya, ngumpulin apa lagi tuh, jam sebanyak-banyak yang mahal. Saya pernah ketemu orang-orang seperti ini, subhanallah nih. Saya lagi keluar di salah satu masjid setelah salat asar. Depan masjid itu subhanallah pas setelah salat asar ada satu mobil towing. Mobil towing tahu ya, yang gede, bawa mobil. Di atasnya ada mobil. Salah satu mobil mobil sport mahal, miliaran rupiah. Wah, keren luar biasa. Pintu-pintu 2. Ibu nggak bisa, anak itu nggak bisa. Pintu 2 nggak cukup. Ibu harus pintu 6, pintu 4, 6. Ketika turun, wah, orang-orang pada luar biasa nih. Ternyata punya yang di situ punya apa? Depan persis masjid tersebut rumahnya. Oh, ini yang punya apa? Yang punya ini Pak Ustaz, punya ini, punya ini, punya ini. Oh, masya Allah. Orang ini ngomong apa? Di dalam rumahnya yang kayak gini, Ustaz, ada puluhan, Ustaz. Hah? Ada puluhan? Satu mobil harganya bisa sampai 5M. Puluhan? Buat apa itu mau puluhan? Subhanallah. Dia akan mempertanggungjawabkan hisabnya berat di hari kiamat itu, nggak sembarangan, subhanallah. Coba kalau puluhan itu dibangun masjid, bantu fakir miskin, janda-janda anak yatim, bangun ma'had, bantu dakwah, Allahu Akbar. Jariyah itu semua, subhanallah. Ngumpulin begituan yang agak jelas. Contoh ya, contoh kecil ini, subhanallah. Belum kita bicara masalah ini jam, betul ya. Ibu-ibu masalah apa? Pakaian, udah jelas deh, 1000% insya Allah, saya yakin itu. 1000%. Makanya segudang, masya Allah, selemari, mau selemari lagi, subhanallah. Semuanya akan dihisab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, subhanallah. Syekh Abdurrahman Al-Sumaid, tahu bu siapa? Nah, Syekh Abdurrahman Al-Sumaid, tahu? Nah, seorang berkebangsaan Kuwait, orang Kuwait. Ia selesai dari fakultas kedokteran di Amerika kalau nggak salah, kemudian meneruskan ke Inggris dan seterusnya. Ketika ini sudah meninggal orang, rahimahullahu taala, masya Allah, semoga Allah terima amal semua ibadahnya. Ketika beliau di sana, ketika beliau di Eropa, beliau mendengar bahwa musuh-musuh Islam akan menjadikan benua Afrika seluruhnya menjadi murtad, menjadi kaum Nasara seluruhnya, dari semua negara, dari semua benua Afrika. Beliau padahal bukan ulama besar, masya Allah, tapi beliau seorang penuntut ilmu, bukan orang yang punya ilmu besar kan tadi dokteran, tapi punya ilmu agama sedikit kan gitu. Ketika dia dengar seperti itu, dia pulang ke negaranya, ke Kuwait, kemudian menetap di Afrika selama 30 tahun lebih, berdakwah di jalan Allah. Ibu tahu berapa orang yang Allah berikan hidayah melalui tangan beliau? Ada 10 juta orang lebih yang masuk Islam yang Allah takdirkan di tangan beliau. 10 juta orang lebih itu, bayangkan nih, apapun yang mereka lakukan dari amal ibadah, Syekh dapatkan apa?
Pahala jariah itu, bayangkan subhanallah, semua kebaikan yang 10 juta orang itu lakukan, Syekh dapat pahala luar biasa itu. Panen pahala luar biasa. Ada 7.000 lebih, ada 5.000 lebih masjid yang dibangun di benua Afrika oleh beliau. Ada 7.000 lebih sumur bor yang dibangun oleh beliau untuk di benua Afrika karena terkenal dengan kekeringan. Beliau bangun 3 universitas besar untuk anak-anak Afrika itu belajar di sana, di Mali, di Tanzania dan seterusnya. Beliau kirim juga ketika S2 dan S3 ke tempat luar agar ketika pulang anak-anak ini luar biasa dapatkan ilmu yang luar biasa. Bayangkan subhanallah, ini satu orang itu. Beliau mengatakan apa? Anakku yang paling bakhil, paling pelit adalah anakku yang mensedekahkan hartanya setengah. Itu anakku paling bakhil, kata dia. Itu paling bakhil. Kita sepertiga ya kagak, subhanallah, setengah lagi, 1/8 kagak, subhanallah. Anakku yang paling bakhil, kata dia, adalah yang mensedekahkan hartanya setengah untuk di jalan agama Allah ini. Ini orang-orang kayak gini harusnya bukan ngumpulin mobil begitu yang gak jelas, ngumpulin jam yang ratusan juta harga yang gak jelas. Allahu Akbar, hisabnya berat di hadapan Allah nanti, ikhwan. Hisabnya berat, subhanallah, nggak sembarangan. Belum lagi kalau digunakan hartanya tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khusus tentang harta ditanya 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta itu? 1 rupiah Allah akan tanya. Dan kemana dia habiskan harta itu? 1 rupiah Allah Azza wa Jalla akan tanya. Bayangkan subhanallah. Setiap nikmat yang dengan nikmat tersebut tidak menjadikan kita mendekat kepada Allah, malah menjauh dari Allah, menjauh dari surga Allah, ketahuilah itu bukan nikmat tapi itu bala. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering manusia tertipu oleh 2 nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. 2 nikmat yang manusia sering tertipu. Maksudnya apa? Berarti hanya sedikit manusia yang Allah berikan taufik hidayah untuk selamat dari 2 nikmat ini. Kesehatan, waktu luang. Benar, subhanallah. Karena biasanya manusia baru menyadari besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya ketika kenikmatan itu hilang atau dicabut dari dirinya. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Ya, ketika sakit, ya Allah, sehat enak, masya Allah ya. Ketika waktunya sempit, waktunya nggak luang, wah, waktu luang ternyata luar biasa ya. Dan seterusnya. 2 nikmat ini ternyata manusia sedikit saja yang Allah berikan taufik untuk selamat dari 2 hal ini. Kesehatan, waktu luang. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat insyaallah taala kita hafal bersama, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La tus'alunna, lam taukid, nun taukid. Bayangkan penekanan tuh, takkid. Kemudian pasti kami akan tanya pada hari itu, hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan itu. Kenikmatan dunia yang megah, pasti kami akan tanya itu. Pasti kami akan tanya, subhanallah. Maka seorang hamba yang cerdas adalah seorang hamba yang menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk bersyukur kepada Allah. Para ulama menyebutkan syukur itu terbagi menjadi 2 tingkatan. Asyukru yang qasimu ila qismain. Bersyukur itu terbagi menjadi 2 jenis tingkatan. Yang pertama syukur wajib. Yang pertama syukur apa? Wajib. Apa maksudnya syukur wajib ini? Mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Ini syukur wajib nih. Mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan.
Jadi di antara cara bersyukur kita kepada Allah ini di antaranya nih, perhatikan nih. Banyak orang atau dia hanya bersyukur tahunya mengucapkan alhamdulillah, betul itu sih di antaranya. Tapi di antaranya ini bersyukur dengan perbuatan kita, amal kita. Bersyukur mengerjakan apa? Kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita, dan bersyukur menjauhi larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya larang diri kita. Itu wajib hukumnya. Kalau kita nggak kerjakan ini, bohong berarti bersyukurnya. Nah, syukur seperti ini hukumnya apa? Wajib sebagai tanda syukur kita akan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak menggunakan salah satu nikmat Allah ke dalam maksiat dan seterusnya. Yang kedua, syukur sunnah. Apa maksudnya syukur sunnah, Bu? Syukur sunnah. Apa maksudnya? Menjalankan sunnah, betul. Ibadah yang sunnah hukumnya setelah mengerjakan yang wajib. Jelas jangan ini nih sunnahnya ngerjain, wajib kagak, salah nih. Mengerjakan ibadah sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Jadi bukan hanya wajib tapi dia tambah dengan apa? Sunnah. Nah, ini hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, salat malam, kakinya sampai apa? Bengkak-bengkak, pecah-pecah. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang pasti diampuni dosamu yang lalu yang akan datang. Engkau adalah orang yang paling dicintai Allah azza wa jalla. Engkau adalah orang yang pasti dapatkan surga Allah. Kenapa ibadahmu sampai seperti ini?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Subhanallah. Lihat. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Jadi syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tingkatan wajib tapi sudah singkatan apa? Sunnah. Bayangkan. Luar biasa, Masya Allah. Yang qiyamul lail kita tahu bersama hukumnya apa? Sunnah kan gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu luar biasa, subhanallah. Jadi antara bentuk rasa syukur beliau kepada Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Abu Hatim Az-Zahid menyebutkan syukur seluruh anggota tubuh adalah dengan menahan diri dari kemaksiatan, menggunakan semua organ tubuh ke dalam ketaatan. Setelah itu ia berkata, adapun orang yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota tubuhnya. Lihat, dengan lisan yang ucapkan alhamdulillah, tapi anggota tubuhnya enggak gini nih. Enggak melakukan ketaatan, enggak menahan diri dari maksiat dan dosa, kan gitu. Maka perumpamaannya seperti orang yang mempunyai pakaian, ia memegang ujungnya namun tidak mengenakannya. Dia pegang ujungnya doang tapi enggak mengenakan pakaian itu. Pakaian seperti itu tidaklah bermanfaat baginya dari panas, dingin ataupun hujan. Jelas, subhanallah. Dipegang ujungnya doang tapi nggak dipakai pakaian itu. Allahu akbar, subhanallah. Ini kata Imam Abu Hatim Az-Zahid, masyaallah. Maka kewajiban bagi diri kita untuk selalu apa? Bersyukur kepada Allah. Sekarang kita masuk di antara bentuk-bentuk sedekah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama apa? Ta'dilu baina tsnaini sedekah. Engkau berlaku adil atau mendamaikan di antara dua orang yang bertikai atau berselisih adalah sedekah. Ya, ini berlaku adil di sini maksudnya apa? Memberikan keputusan yang adil, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Ini termasuk apa? Sedekah. Nah, ini keutamaan besar nih, Bu-ibu. Ini memiliki keutamaan apa? Besar. Bukan ketika ada dua orang berselisih malah dikompor-komporin. Nah, ini syaitan ini, hati-hati nih. Ini syaitan natik. Syaitan yang berbicara samping dia. Emang begitu tuh, Bu. Wah, terus tuh, subhanallah. Bukan didamain, kompor-komporin. Hati-hati, haram hukumnya ini, hati-hati. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi. Kalau ada orang lagi panas, lagi gahar, betul ya? Ingetin, subhanallah, nggak boleh itu saudara kita, istighfar kan gitu. Gua mau ini. Antum lagi di ini syaitan, tenang, nanti ketika kan gitu ya. Bukan kemudian apa? Ini emang hajar.
Agak bukan nikah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Islah, mendamaikan orang berselisih itu kata para ulama itu afdhalus sadaqah, seutama-utama sedekah itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 114. Surat An-Nisa surat keempat ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala besar. Nah, maksudnya apa? Kecuali pembicaraan rahasia orang yang berkata demikian. Subhanallah. Ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga lainnya, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Maukah aku beritahu kalian sesuatu yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, sedekah. Luar biasa nih. Lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Ma Rasulullah apa itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah, karena kerusakan hubungan itu adalah haliqah. Haliqah itu mencukur, pemotong, tukang cukur, haliq halaq. Tapi bukan cukur rambut, cukur apa? Mencukur kebaikan, habis pahalanya itu. Kita bertikai dengan saudara kita, habis pahalanya tuh, bayangkan. Capek-capek kita ibadah, habis. Na'udzubillah min dzalik. Karena kerusakan hubungan kata Nabi SAW adalah hiyal haliqah. La aqulu tahliku sya'r. Aku tidak mengatakan untuk memotong rambut, cukur rambut, tidak. Walakin tahliqud din, akan tetapi memotong agama, mencukur agama. Ini pahala, subhanallah. Maka ini ibadah yang luar biasa besar nih, masya Allah nih. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama. Ayat yang pertama di tengah-tengah, jangan dari awal. Dari kata-kata fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Ya. Bertakwa kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesama kalian. Ayat ini menunjukkan diperintahkannya kita untuk apa? Mengadakan perdamaian di antara manusia dan larangan dari menzalimi, saling bermusuhan. Ini di antara ini, subhanallah. Bahkan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di atas mimbar, kemudian ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, Al Hasan ibn Ali, datang. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendongnya, mengangkatnya ke atas mimbar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin nih. Wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla dengan perantaranya mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Dan ternyata benar, Hasan bin Ali mendamaikan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, naik khalifah Hasan bin Ali. Maka Hasan bin Ali memberikan tampuk khalifah dan kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terkenallah hari itu atau tahun itu dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Nah, tadi kan berselisih, ada yang pihak Ali, ada yang pihak Muawiyah, betul ya? Dan Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, dua-duanya muslim, subhanallah. Kan gitu. Ternyata Nabi SAW menyebutkan apa? Bahwa cucuku ini nanti
semoga akan mendamaikan di antara dua perselisihan dari kaum muslimin. Subhanallah. Dan itu terjadi, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Tidak termasuk orang yang berdusta, seseorang yang mendamaikan antara manusia. Bayangkan, tidak termasuk orang berdusta ketika dia mendamaikan di antara manusia. Ia menyampaikan kebaikan dengan masuk untuk mendamaikan atau mengatakan kebaikan. Contoh, si A sama si B berselisih. Si C datang ke si A, ngomong, Masya Allah, si B ternyata orangnya baik, dia sudah terbuka hatinya, dia sebenarnya mau minta maaf sama antum, mau minta maaf sama kamu, Masya Allah. Tapi mungkin karena dia lebih tua, nggak enak kan mulainya dan seterusnya, betul ya? Padahal nggak ngomong si B, dia nggak ngomong, tapi si C apa? Inisiatif untuk apa? Mendamaikan. Ini tidak termasuk dusta, bayangkan. Maksudnya tidak termasuk dusta yang terlarang dalam Islam. Karena untuk apa? Mendamaikan apa? Tapi ternyata enggak, sebaliknya. Yang datang ternyata tadi syaitanun natiq, naudzubillah min dzalik. Syaitan yang berbicara, bukan mendamaikan dua itu, malah sebaliknya. Berbohong untuk menjadikan dua ini berselisih, bertikai. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati nih, subhanallah. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa bagaimana penting. Tidak termasuk berbohong yang apa? Yang terlarang, yang haram dalam Islam ketika mendamaikan dengan niat mendamaikan di antara dua apa? Orang yang berselisih. Itu luar biasa. Sampai seperti itu Islam menekankan tentang masalah perdamaian atau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya satu bab khusus dalam Sahih Bukharinya itu. Bab tentang apa? Tidak termasuk orang yang berdusta, seseorang yang mendamaikan antara manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara bentuk sedekah yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas hewan tunggangannya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Maksudnya apa ini? Menolong dan membantu sesama muslim. Nah, ketika ada sesama muslim atau saudara kita butuh bantuan, maka tolong, karena itu pahala besar luar biasa bagi diri kita. Ya, Rasulullah SAW menamakan ini apa? Sedekah. Dan kita tahu bersama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam perbuatan kebaikan dan juga apa? Ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Subhanallah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan, ketika aku berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan hajatnya, urusannya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Bayangkan, ini luar biasa. Iktikaf bukan masjid biasa loh, Masjid Nabawi. Iktikaf sebulan di Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika aku berjalan bersama saudaraku untuk menolong, membantunya menyelesaikan hajatnya, urusannya, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf 1 bulan lamanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan kita ketahui bersama bagaimana luar biasanya tentang masalah hal ini, membantu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah azza wa jalla akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bayangkan, subhanallah. Allah azza wa jalla akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu apa? Menolong saudara. Makanya kata para ulama apa? Kalau kita ingin bahagia, maka seringlah membahagiakan orang lain. Subhanallah. Ini diantara kaidah bahagia nih, Bapak Ibu sekalian. Dan benar, subhanallah. Yang benar. Kalau kita ingin bahagia, seringlah membahagiakan orang lain. Man as'adan nas as'adun nas.
Barang siapa yang sering membahagiakan orang lain manusia, Allah Azza wa Jalla akan berikan kebahagiaan kepada dirinya. Jadi jangan hanya anani, jangan egoisme di atas muka bumi ini. Yang penting saya, orang lain mau nyungsep, mau apa, nggak ada urusan. Salah ini. Salah. Lihat bagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Yang dilakukan 3 hal. Yang pertama apa? Bangun masjid, betul? Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Yang kedua ngapain? Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Luar biasa, subhanallah. Baru yang ketiga membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yang kedua ini jarang dilihat oleh kaum muslimin, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Yang kata para ulama, mungkin persaudaraan ini nggak akan terulang lagi sampai hari kiamat. Saking luar biasanya ini. 45 orang ansor, 45 orang muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Awalnya bahkan kalau ada yang meninggal sampai mewarisi. Ini meninggal mewarisi ini. Tapi kemudian itu dihapus. Persaudaraan itu diganti dengan persaudaraan sama Muslim, kan gitu. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Di antara sebabnya apa? Muhajirin bayangkan datang dari kota Makkah nggak bawa apa-apa, miskin, hanya baju yang melekat pada tubuhnya, nggak punya tempat tinggal di Madinah. Bayangkan kesenjangan sosial yang luar biasa itu berarti. Allah Azza wa Jalla berikan kecerdasan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyelesaikan itu semua. Dipersaudarakan, selesai. Luar biasa, masya Allah. Kata para ulama, bagaimana solusi yang Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada Nabi kita untuk menyelesaikan itu sebentar. Luar biasa, masya Allah. Dan terkenal luar biasa, ma'ruf, betul ya. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' ketika Sa'ad ibn Rabi' ini di antara orang yang paling kaya di kota Madinah. Abdurrahman ibn Auf kita tahu bersama ketika di Mekah juga termasuk orang yang apa? Kaya, tapi ditinggal lah hartanya semua, nggak bawa apa-apa kecuali hanya sedikit di kota Madinah. Sa'ad ibn Rabi' mengatakan apa? Ya Abdurrahman, engkau bisa tanya kepada kaum Ansor yang lain. Aku termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah. Kalau engkau mau setengah hartaku, ambil untukmu. Bisa kita gitu, Bu? Setengah, bayangin semua. Paling ngasih 2.000, nggak setengah, subhanallah. Setengah harta, bayangin, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan ini nggak sembarangan loh. Dan hebatnya adalah apa? Yang satu menunjukkan akhlak mulia, yang satu juga menunjukkan akhlak mulia. Aku mempunyai 2 orang istri, wahai Abdurrahman. Kalau engkau suka dari salah satu istriku, aku ceraikan. Masa iddahnya saya, kau nikahkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Apa kata para ulama? Yang satu mempertontonkan akhlak mulia, karam, jud. Karam itu apa ya? Dermawan, betul ya? Dermawan luar biasa. Yang satu bukan Haji Mumpung. Tahu Haji Mumpung, Bu? Oh, saya yang setengah nih, 2/3 nih, 2/3. Enggak. Yang satu punya iffah, punya izzah dan iffah, afif, menjaga kehormatan dirinya. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan aku di mana pasar. Allahu Akbar, subhanallah. Pasar pada saat itu pasarnya orang Yahudi loh, pasar Bani Qainuqa terkenal. Abdurrahman bin Auf masuk, sebentar nggak lama menguasai pasar itu. Tapi di sini luar biasanya bagaimana apa? Menolong sesama muslim itu harus ada perasaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai dirinya sendiri. Bayangkan. Disamakan oleh Nabi SAW, bayangkan. Jadi bukan kemudian saudara di bawah dikit, kita di atasnya. Sama, baru sempurna imannya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Semakin kita menolong orang lain, semakin Allah Azza wa Jalla akan berikan kebahagiaan bagi diri kita. Dan ini di antara bentuk sedekah yang luar biasa, Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man anzara mu'siran," barang siapa yang memberikan tempo waktu bagi orang yang kesulitan membayar hutang, falahu bi kulli yaumin sadaqah, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya. Ini luar biasa nih. Falahu
bikulli yaumin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Jadi barang siapa yang memberikan tempo waktu kepada orang yang berhutang, dia datang kepada kita, afwan, bisa minta sebulan lagi nggak atau 2 bulan lagi nggak? Qadarullah sekarang ada seperti ini. Oh silakan, nggak apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Falahu bikulli yaumin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Allahu akbar. Ia akan mendapatkan sedekah pada setiap harinya sebelum tiba waktu pembayarannya. Nah, jadi kalau kita ngutangin orang misal 10 juta, berarti kan nih, tiba-tiba kemudian dia datang, afwan, Anda minta tenggang waktu tempo. Silakan sebulan 2 bulan. Maka selama hutang itu belum dibayarkan, selama setiap harinya kita akan seperti sedekah 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai dibayarkan hutang itu. Lanjutannya. Senang. Saya mau baca, sabar, tenang aja. Belum selesai hadisnya insyaallah. Karena saya tahu ini pasti ada pertanyaan ini, subhanallah, insyaallah. Fa idza halad dain, apabila dia memutihkan hutangnya. Nah, betul ya? Dia membebaskan hutangnya tersebut. Fa anzarahu ba'da dzalika falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqah. Subhanallah. Maka ia akan mendapatkan sedekah pada setiap harinya yang semisalnya tersebut. Akan mendapatkan semisalnya tersebut. Terus tuh nggak berhenti, subhanallah. Siapa yang nggak mau, subhanallah. Berat ya, berat. Memang dapatin surga susah, berat. Betul ya? Dapetin surga susah, berat. Enak aja. Mau dapat surga mau enak-enakannya gitu. Ya Allah, Pak Ustadz, 10 juta Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala di Banjarmasin cerita, ada satu orang datang kepada dirinya cerita bahwa dia ngutangin orang dan sekarang orang itu kesulitan untuk bayar, datang kepada saya minta keringanan dan seterusnya. Maka Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala memberikan motivasi kepada orang ini untuk mengikhlaskan, membebaskan hutang. Tapi Ustadz Ahmad nggak tahu nih utangnya berapa. Karena ini nggak disebutkan kan? Disebutkan dalil-dalil tentang keutamaan membebaskan hutang dan seterusnya, masya Allah. Ditanya habis itu, memang antum ngutangin dia berapa? 1 M Ustaz. Allahu Akbar. Untuk kata Ustaz Ahmad, mana nggak tahu, pikir berapa gitu ya, subhanallah. Apa kata selamat? Antum istikharah aja deh. Istikharah coba. Antum istikharah membebaskan atau menagih, silang istikharah dah sama Allah, minta pertolongan sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Beberapa hari setelahnya datang orang ini, Ustaz, sudah alhamdulillah sudah bebaskan itu, masya Allah sudah. Datang lagi Ustaz Ahmad, sudah alhamdulillah sudah bebaskan itu. Hah? Masya Allah. Yang pertama mungkin tadi orang kaya, betul ya. Yang kedua ini yang paling penting, kaya hatinya. Kalau cuman kaya hartanya, banyak orang kaya bakhil, betul ya. Hatinya kecil hatinya seumprit, subhanallah. Hatinya kaya, subhanallah. Kenapa Ustaz Ahmad menjelaskan seperti itu? Supaya dia juga dapat pahala ketika orangnya membebaskan hutang, tapi nggak tahu hutangnya berapa kan gitu, subhanallah. Ketika dia sebut 1 M kaget juga. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Allah tabaraka, dan Allah Rasulullah SAW nggak mungkin bohong. Sama seperti dia bersedekah setiap harinya dengan nominal itu loh, bayangkan, nggak sembarangan itu. Siapa orang yang bisa sedekah senominal yang ketika dia hutangkan? Subhanallah itu. Makanya pahalanya nggak main-main. Kenapa? Karena berat di hati, betul ya? Nggak mudah itu, subhanallah. Karena itu untuk dapatkan surga itu mahal, nggak gampang, subhanallah. Yang selanjutnya, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Bertutur kata yang baik itu termasuk apa? Sedekah. Di antaranya contoh apa? Salam kepada orang, betul ya? Ataupun menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tersenyum kepada orang, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berdakwah mengajak manusia ke jalan yang hak, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya.
Kalimatut thayyibah sedekah. Perkataan yang baik itu apa? Sedekah. Dan dalil tentang masalah ini luar biasa banyaknya. Di antara salah satu saya sebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Jelas, subhanallah. Al-Baqarah 263. Selanjutnya, wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju salat itu adalah sedekah. Ya Allah, ini kenikmatan besar ketika kita salat berjamaah di masjid bagi laki-laki terutama nih. Kayak ibu punya anak laki-laki atau suami atau siapapun yang laki-laki, suruh untuk salat berjamaah ke masjid, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Allahu akbar. Barang siapa yang pergi dari pagi hari atau di sore hari menuju masjid, maka Allah akan menyediakan baginya sebuah hidangan di surga setiap kali ia pergi di pagi hari atau dia pergi di sore hari menuju masjid. Bayangkan, setiap pergi ke masjid pagi ataupun sore, Allah Azza wa Jalla sediakan hidangan di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Bani Salimah ini tinggalnya agak sedikit jauh dari Masjid Nabawi. Nah, Bani Salimah ini ingin pindah ke dekat masjid. Low battery ini. Ingin pindah ke dekat masjid. Sedangkan apa? Tempat tersebut nanti kosong tuh. Kalau dia pindah ke dekat masjid, berarti tempat tersebut Bani Salimah kosong. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyebutkan, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum taktub atharukum, tetaplah di pemukiman kalian karena langkah-langkah kalian akan dicatat. Diyarakum taktubu atharakum, tetaplah di pemukiman kalian, itu di rumah kalian itu, jangan pindah ke masjid-masjid sudah. Karena kalian, langkah-langkah kalian akan dicatat, itu akan dicatat sebagai amal apa? Amal kebaikan, amal saleh. Lihat, bagian setiap satu langkah menggugurkan dosa, setiap satu langkah mengangkat derajat. Setiap satu langkah menggugurkan dosa, setiap satu langkah mengangkat derajat. Siapa yang enggak mau? Subhanallah. Makanya kata para ulama apa? Ada puluhan bahkan sampai ratusan keutamaan ketika orang salat berjamaah di masjid. Maka sangat jahil, sangat bodoh banget seorang muslim laki-laki yang enggak ada uzur syar'i kemudian enggak salat berjamaah di masjid. Ya Allah. Sayang luar biasa. Dia akan terhalangi dari banyaknya kebaikan yang harusnya dia bisa dapatkan, kan gitu. Kalau ada bos saja, Bu, saya mau tanya. Seorang bos ngomong ke karyawannya nih, siapa yang kerja di rumah akan digaji 1 juta. Tapi siapa yang kerja di kantor akan digaji 27 juta. Ini mana, Bu? Iya, kalau masalah fulus cepat, luar biasa. Kenapa? Kelihatan, betul ya? Mata kita hijau tuh lihat itu. Tapi kalau pahala, bentuknya gimana? Pahala. Surga gimana? Nggak pernah ngelihat, betul ya? Iman kepada yang gaib di sini diujinya nih, betul ya? Iman kepada yang gaib di sini diujinya. Makanya Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah itu, di antara ciri orang bertakwa apa? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lihat, yang paling pertama Allah sebutkan orang-orang yang beriman tentang apa? Yang gaib. Allah Azza wa Jalla gaib, malaikat gaib, pahala, dosa gaib, surga neraka gaib. Gaib enggak kelihatan, betul ya? Dan itu hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla jadikan gaib tuh, untuk menguji mana yang imannya jujur di antara mereka.
Beda sama dunia. Depan mata kita ngelihat tuh, wow, hijau, manis, nikmat kan gitu. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Allah sini. Kemudian yang selanjutnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk apa? Sedekah. Nabi SAW menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling afdal adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari apa? Iman. Berarti Rasul sebutkan di sini apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan itu iman yang paling apa? Rendah. Masa iman yang paling rendah kita nggak punya sih? Betul ya? Menyingkirkan gangguan dari jalan ini macam-macam nih, bisa duri, bisa beling, bisa paku dan seterusnya. Bukan menimbulkan gangguan di jalan. Apa contohnya? Lampu merah, robos, betul ya? Perboden, hajar. Itu kan menimbulkan gangguan, betul ya? Ini iman terendah loh. Masa iman terendah kita nggak punya? Subhanallah, perhatikan baik-baik ini. Kemudian yang terakhir adalah apa? Salat duha. Yang terakhir adalah salat duha. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu semua cukup dengan 2 rakaat salat duha yang ia kerjakan. Haji, ini luar biasanya salat duha, Masya Allah nih. Jadi apa? 2 rakaat salat duha itu mencukupi tasbih, mencukupi tahlil, mencukupi amar ma'ruf nahi mungkar, mencukupi kalimat yang baik, mencukupi dari mendamaikan orang, berjalan ke masjid. Bayangkan luar biasa salat duha nih. Maka jangan tinggalkan, sayang, luar biasa. Dan yang terakhir, mengikhlaskan niat di dalam beribadah di antara masalah sedekah ini. Mengikhlaskan niat ketika dia bersedekah, mengikhlaskan niat ketika dia beramal saleh, mengikhlaskan niat ketika dia berbuat kebaikan, karena kita tahu bersama ikhlas adalah pondasi dari amal kebaikan. Semua amal kebaikan akan hancur semua kalau tidak ada apa? Keikhlasan. Maka ikhlaskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya dalam bersedekah seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan banyak pahala. Wallahu ta'ala misab. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Naam. Silakan, Bu.